Halo semuanya, terima kasih telah menyempatkan waktu untuk menonton video kali ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dila, mahasiswi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada video kali ini, saya akan mencoba menganalisa struktur merencanakan pembangunan gedung menggunakan SAP 2000 versi 14. Berikut merupakan identitas diri saya. Saya Siti Nurpadila dengan NIM 400305196500055, program studi Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Berikut merupakan main menu yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama ada soal, lalu ada kebutuhan soal untuk menunjang keberlangsungan penggunaan SAP 2000 nanti, lalu ada penggunaan SAP 2000 itu sendiri, lalu yang terakhir ada kesimpulan. Berikut merupakan soal yang telah disesuaikan dengan NIM masing-masing mahasiswa, di mana angka dengan warna merah merupakan angka NIM terakhir dan angka kedua NIM terakhir. Berikut merupakan data-data yang kita dapatkan dari soal. Untuk selanjutnya, kita harus mencari dan mengetahui hal-hal untuk menunjang keberlangsungan menganalisa struktur pembangunan nanti, yang dimana ada balok dan kolom sebagai berikut. Lalu, kita harus mencari distribusi beban, di mana beban ini diasumsikan sebagai beban amplop. Lalu, didapatkanlah data-data sebagai berikut. Nah, untuk selanjutnya, mari kita langsung menggunakan aplikasi SAP 2000 versi 14 untuk merencanakan pembangunan gedung. Buka aplikasi SAP 2000, yang pertama kita lakukan yaitu kita klik file, lalu kita klik new model. Setelah itu, kita ganti satuannya terlebih dahulu menjadi KGFMC, lalu kita pilih 3D frames. Nah, di sini kita akan mengubah beberapa ketentuan yang telah ada. Number of stairs di sini kita isi 5. Kenapa 5? Karena ketentuan di soalnya itu sendiri adalah minimal 3. Kita akan membuat 5 lantai. Lalu number of base yang minimalnya yaitu 2, kita akan ganti menjadi 3, dan number of base Y-nya juga menjadi 3. Nah, untuk story H, bay wind X, dan bay wind Y-nya ini kita ganti menjadi 3,55 sesuai dengan ketentuan dari NIM masing-masing mahasiswa. Nah, hal ini mempengaruhi juga dengan nanti distribusi beban. Ketika sisi satu dan sisi lainnya sama, maka akan membentuk segitiga semua. Tidak ada trapesium di dalamnya. Nah, yang pertama yang perlu kita lakukan setelah ada tampilan seperti ini, yaitu yang pertama kita klik define, lalu kita klik materials. Nah, kita ganti materials dengan materials yang kita gunakan, yaitu kita klik modify. Nah, kita ganti dengan beton 25 MPa. Lalu setelah itu kita ganti dengan concrete. Nah, di sini kita memasukkan wedge per unit volume dari beton itu sendiri, yaitu 2400. Dilihat satuannya sudah benar KGFMC. Nah, setelah itu kita klik modulus of elasticity-nya. Nah, kita ganti dahulu satuannya menjadi NMMC. Nah, di sini kita ganti menjadi 4700 bintang SQR buka kurung 25 dan tutup kurung. Nah, setelah itu kita ganti juga di bawahnya menjadi 25. Nah, kita klik OK. Setelah itu kita klik yang kedua, kita gunakan modify. Nah, kita ganti ini menjadi BJTD 40, di mana material type-nya yaitu rebar. Dan setelah itu kita ganti satuannya terlebih dahulu, ini menjadi KNMC. Nah, di sini kita masukkan 78,5. Kenapa 78,5? Karena 78,5 ini merupakan wedge per unit volume dari baja itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya kita klik modulus of elasticity-nya ini, dan jangan lupa ganti terlebih dahulu satuannya menjadi NMMC. Di sini kita ganti menjadi 200.000. Nah, untuk
yang di bawahnya ini kita ganti dengan data yang telah ada, yaitu BJTD40 mempunyai nilai FY 400 dan FU-nya 570. Nah, kita ganti FY-nya itu 400 dan FU-nya ini 570. 400 dan 570. Kita klik OK. Nah, setelah itu kita klik Add Copy of Material, di mana kita akan memasukkan BJTP24 yang memiliki nilai FY itu sebesar 240 dan FU 390. 240, dan 390. Lalu kita klik OK. Nah, setelah ini kita klik OK juga. Nah, setelah define kita klik define kembali, kita klik section properties, lalu kita klik frame section. Nah, di sini kita akan memasukkan kembali beberapa ketentuan. Kita klik add new properties, di mana kita klik ininya itu menjadi konkret. Kita pilih rectangular dan kita ganti ini menjadi K. K ini merupakan simbol dari kolom. K yang kita gunakan ini sudah tertera di penjabaran PPT. Nah, di sini kolom yang aku gunakan yaitu 0,3 kali 0,3 atau 30 dikali 30. Nah, setelah itu kita ganti depth-nya itu menjadi 0,3 dan width-nya juga 0,3. Nah, setelah itu kita klik concrete reinforcement. Nah, di sini kita ganti confinement-nya menjadi BJTP. Dan karena ini kolom, ini kita klik kolom. Nah, lalu oke. Setelah itu oke. Nah, untuk selanjutnya kita add copy of properties. Nah, kita klik menjadi baloknya itu dengan ukuran 30 kali 15. 30 dikali 15. Nah, setelah itu kita ganti nilai ini menjadi 0,3 dan 0,15. Nah, setelah itu kita ganti concrete reinforcement-nya menjadi beam karena balok. Lalu setelah itu ini sudah benar, kita ganti menjadi 0,04 juga karena ini merupakan nilai minimum selimut beton itu sendiri. Itu kita klik OK, nah setelah itu sudah dua-duanya dan kita klik OK. Nah, setelah kita klik define lagi, lalu kita klik load pattern. Nah, kita klik di type-nya, kita klik live, lalu kita ganti di sini menjadi live juga. Nah, setelah itu kita add new load pattern. Nah, kita tambahkan satu lagi yaitu crack, yaitu kita ubah juga quick. Nah, setelah itu kita klik add new load pattern. Nah, setelah itu kita klik OK. Kita kembali ke define, lalu kita klik load combination. Nah, di sini kita add new combo. Add new combo ini sudah ada ketentuannya di soal, di mana kombinasi beban rencananya itu yaitu sebagai berikut. Nah, kita masukkan 1,2D ditambah 1,6 L. Kita ganti di sini menjadi 1,2. Kita klik add. Nah, lalu kita ganti ini menjadi live, lalu kita ganti menjadi 1,6. Kita klik add. Nah, setelah itu kita klik OK. Setelah itu kita klik add copy of combo. Nah, kita ganti dengan 1,2D plus 0,5 L dan plus 1E, dimana kita ganti live-nya ini menjadi 0,5, lalu kita klik
modify. Nah, selanjutnya kita masukkan correctnya itu bernilai 1. Kita klik add. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, setelah itu kita klik add copy of combo. Nah, kita masukkan 1,2D plus 0,5 L dan minus 1E. Dimana E-nya ini kita ganti menjadi minus 1. Kita klik modify, lalu kita klik OK. Oke. Setelah itu, kita rotate untuk mempermudah kita dalam menentukan mana kolom dan mana balok. Nah, di sini kita akan mengubah dan menamakan ini kolom dan ini balok dengan cara kita blok kolomnya terlebih dahulu. Nah, oke, kita rotate untuk mempermudah. Kita tunggu sebentar. Oke. Kita rotate, kita blok lagi, kita blok lagi. Nah, lalu kita klik assign, lalu kita klik frame, lalu kita klik frame section. Nah, karena ini kolom, kita masukkan ke 30x30. Oke, nah setelah ini muncul nama-nama antara kolom dan balok. Kita rotate terlebih dahulu. Nah, di sini ada beberapa nama yang belum kita masukkan, yaitu nama dari balok itu sendiri. Nah, kita cari di mana kita bisa menamakan balok ini. Rotate hingga mempermudah kalian dalam menamakan dari balok itu sendiri. Nah, untuk ini kita bisa blok sampai blok ini terlebih dahulu. Oke, kita cari terlebih dahulu, rotate. Nah, kita klik, kita blok sampai sini, kita blok ini juga, kita blok ini juga. Nah, setelah itu kita klik assign, kita klik frame section, kita namakan balok 30x15. Oke. Nah, ini belum semua ternamai, kita rotate kembali di satu sisinya. Ada beberapa yang belum seperti ini. Kita klik, kita blok untuk proses penamaan ini, spesifikasi ini. Lalu seperti biasa assign frame section, lalu kita klik B 30x15. Oke. Nah, setelah itu kita rotate, kita cari mana yang belum terspesifikasi antara balok dan kolom. Rotate lagi. Oke, ini sudah semua. Setelah menamakan balok dan kolom, kita akan mulai pembebanan. Di mana yang perlu kita lakukan pertama kali merotate 3D ini menjadi sesederhana mungkin agar kita gampang untuk memblok dan melakukan pembebanan. Nah, yang pertama kita akan lakukan yaitu melakukan pembebanan di lantainya terlebih dahulu. Nah, yang pertama kita lakukan yaitu kita blok lantainya saja. Semua lantai kita blok. Lalu kita klik assign, lalu kita klik frame load. Nah, setelah itu kita klik distribute. Nah, di sini kita akan did beban mati, yaitu did. Nah, jangan lupa ini add to existing loads. Nah, satuannya udah benar, kita ganti menjadi absolute distance from NI. Nah, ini kita ganti menjadi 1,775. Kenapa 1,775? Karena ini merupakan
nilai di mana 3,55 ini dibagi 2. Nah, untuk beban mati lantainya itu sendiri sudah ada di perhitungan di mana mendapatkan nilai 621,25. Kita klik 621,25. Setelah itu kita tulis di sini 3,55 dan ini kita biarkan 0. Nah, lalu kita klik oke. Nah, muncul seperti ini, maka kita harus merotet di sebelahnya karena ini belum terbebani semua. Kita rotate, kita blok lagi, setelah itu kita ke assign, kita ke frame load, kita ke distribute. Nah, karena sama, jadi kita add to exiting loads dan kita klik oke. Setelah itu kita cari mana yang belum terbebani. Nah, jika sudah seperti ini kanan kiri sudah terbebani, maka kita akan melihat dari atas untuk melakukan pembebanan di tengah. Kenapa di tengah? Karena garis di tengah ini atau balok di tengah ini merupakan balok yang berdampingan dengan ruangan lainnya. Jadi mereka mempunyai beban 2 kali. Nah, kita blok. Kita klik assign. Lalu kita klik frame loads, kita distribute. Nah, kita add to exiting loads. Kita klik oke. Nah, ini kita lakukan kembali di sini. Kita klik assign, kita klik frame load, kita klik distribute, lalu kita klik oke. Nah, untuk memeriksa kita bisa klik kanan, kita lihat pembebanan yang telah dilakukan. Nih, ini ada dead, oke. Lalu kita rotate. Nah, karena atap ini mempunyai beban sendiri dan sedangkan tadi ketika melakukan pembebanan lantai atap ini terlibat, maka kita blok atapnya, kita ke assign, kita ke frame loads, kita ke distribute, lalu kita delete existing loads. Oke, ini dead, ini kita oke. Nah, setelah ini kita akan memeriksa terlebih dahulu di mana balok tengah ini harus memiliki beban yang lebih besar dari balok di ujung-ujungnya, yaitu 1,242,621. Nah, atap itu sendiri mempunyai beban tersendiri. Beban mati yang akan kita masukkan di sini, yang pertama kita klik kita blok atapnya terlebih dahulu, kita klik assign, kita klik frame loads, kita klik distribute. Nah, ini udah beban mati, kita klik add exiting, lalu kita masukkan 1,775 dan 3,55. Nah, di sini beban mati atapnya kita lihat terlebih dahulu. Beban mati atap ada 532,5. Kita klik 532,5. Nah, kita klik oke. Nah, setelah itu kita rotate untuk melakukan pembebanan di sisi satunya. Oke, kita tunggu sebentar, masih loading. Nah, setelah itu kita rotate. Nah, kita blok seperti biasa. Jangan sampai mengenai kolomnya. Oke, setelah itu kita klik assign, kita frame loads, kita distribute, kita add to exiting load, kita klik oke. Seperti biasa, yang tengah akan kita lakukan double karena menanggung beban yang lebih besar dari sisi lainnya. Nah, untuk atap ini jangan sampai mengenai balok lantainya. Nah, untuk itu kita perlu ketelitian di sini. Nah, kita blok, lalu kita ke assign, kita ke frame load, distribute. Oke. Nah, setelah itu kita juga ini, yang ini, dan ini.
dan ini. Kita rotate terlebih dahulu supaya kita mengetahui. Oke, udah benar. Kita ke assign, kita ke frame load, kita ke distribute, kita add, lalu kita oke. Nah, kita periksa ada nggak sih yang belum terkena beban mati ini. Nah, jika sudah kita bisa mengeceknya dengan cara kita klik kanan, lalu kita lihat loads, ini beban mati, oke. Kita klik yang tengah, klik kanan, kita klik loads, nih beban mati sudah 2 kali. Kita klik oke. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan pembebanan dengan beban hidup seperti biasa. Kita blok lantainya, blok seluruh lantai, blok. Nah, setelah itu kita ke assign, kita ke frame loads, kita ke distribute, lalu kita pindahkan dari dead ke live. Nah, setelah itu add to, lalu kita ganti bebannya di sini menjadi beban hidup lantai, yaitu 266,25. Kita klik 266,25. Kita klik oke. Nah, setelah itu seperti biasa, yang satunya kita bebani juga. Nah, oke. Kita klik, kita blok. Oke, kita ke assign, kita ke frame load, kita ke distribute. Nah, add. Oke. Setelah itu kita lihat di semua sisi sudah terbebani apa belum. Nah, kita lakukan pembebanan di tengahnya secara 2 kali, sama seperti step awal ketika melakukan pembebanan mati. Nah, kita gini. Assign, frame load, distribute, add. Oke. Lalu selanjutnya ini juga assign, frame load, distribute, add. Oke, lalu kita rotate kembali. Nah, karena atap ini memiliki beban yang berbeda, maka kita akan menghapus kembali beban yang ada di atap. Oke, kita klik, kita assign, kita ke frame loads, kita ke distribute. Nah, di sini kita akan delete live. Oke, kita klik oke. Nah, setelah itu kita melakukan beban hidup di atap. Kita blok. Kita ke assign, frame loads, distribute, live, add. Nah, 1,775 ke 3,55. Ini beban hidup lantainya itu beban hidup atap maksudnya itu 177,5. Kita klik oke. Nah, kita lakukan pembebanan di sisi satunya. Kita klik assign, kita ke frame loads, kita ke distribute, kita add. Oke. Nah, lalu kita lakukan beban di tengah atapnya itu. Kita rotate sampai kita gampang untuk melakukan pembebanan. Nih, kita klik, kita blok maksudnya, lalu kita klik assign, kita klik frame loads, kita ke distribute, lalu kita add to exiting. Oke. Nah, ini kan sudah lebih besar, lalu kita akan melakukan pembebanan di sini. Ini
kita zoom apakah sudah. Nah, kita klik assign, kita klik frame float, kita klik distribute, kita add dulu. Oke. Sudah. Lalu setelah itu beban mati dan hidup sudah kita masukkan. Lalu selanjutnya kita akan melakukan beban horizontal, di mana kita harus melihat sumbu X-nya terlebih dahulu. Nah, sumbu X-nya itu, sumbu X. Nah, setelah itu sebelum mengganti ke sumbu X, kita ganti di tumpuannya terlebih dahulu. Nah, tumpuannya kita ganti di diva, di assign, kita di join, di rearrange. Lalu kita klik ini. Nah, kita klik OK. Nah, setelah kita mengganti tumpuan, segitiga pembebanan yang di sini akan menghilang. Itu tidak apa-apa. Kita bisa mengeceknya di klik kanan, lalu kita klik load. Nah, ini sudah dilakukan pembebanan, kita klik OK. Maka setelah itu kita akan melakukan pembebanan di horizontal. Nah, karena X-nya sudah menghadap dan kita sudah berada di sisi kiri X, maka kita tinggal mengklik satu-satu di sisi berikut ini. Nah, tapi kita rotate terlebih dahulu untuk lebih jelasnya. Nah, X kan ke sana. Kita akan melakukan klik di sini. Klik di sini, klik di sini, di sini juga. Sini, di sini, di sini. Di sini. Di sini, lalu di sini. Setelah itu di sini, lalu setelah itu di sini. 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 Oke, kita klik semuanya ya. Setelah itu kita klik assign, kita klik join loads, kita ke forge. Nah, di sini kita date-nya kita ganti menjadi quick dan kita ganti menjadi 125 sesuai dengan ini masing-masing mahasiswa. Kita klik OK. Nah, ini sudah sesuai, sudah ke arah kanan juga. Nah, setelah itu kita bisa ke analyze, kita klik set analyze option. Nah, kita pilih yang paling kiri atau space frame, kita klik OK. Nah, setelah itu kita analyze lagi, kita run analyze. Nah, di sini kita modalnya kita do not run. Nah, kita klik OK. Jangan lupa untuk menyimpan filenya terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan menyimpan UAS unstruct. Kita klik OK. Nah, setelah itu kita klik analyze, kita run analyze, kita run now. Oke, kita tunggu dulu. Nah, ini sudah bisa kita lihat ketika ada beban bangunan akan seperti ini. Nah, sebenarnya ini bisa di start animation, namun kita langsung saja ke desain terlebih dahulu. Kita lihat apakah kolom dan baloknya ini bisa menumpu bebannya atau tidak. Kita lihat ke concrete frame design, kita view reverse preference. Nah, kita lihat, kita ini klik yang paling atas, kita klik OK. Nah, setelah itu kita klik concrete, kita klik select design combos, kita blok semua, lalu kita klik add, lalu kita klik OK. Kita ke desain lagi, kita ke concrete, kita ke start design atau check of structure. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini ada yang berwarna oranye dan hijau maksudnya. Dan ini aman. Kolom dan balok ini bisa bisa menahan beban, dan ketika ada yang berwarna merah itu artinya kolom atau balok tersebut tidak bisa menahan beban yang ada dan bisa diganti dengan cara
memperbesar balok atau kolom. Nah, karena ini sudah pas, maka ini sudah bisa dikatakan berhasil menopang beban yang ada. Nah, setelah itu kita bisa melihat di display, kita lihat show force atau stressnya, kita lihat frame cablesnya. Di sini kita bisa melihat axial force di case komponennya 1,2D plus 1,6L. Kita lihat, oke. Nih, ini merupakan gaya-gaya yang ada. Kita lihat lagi yang lainnya. Ini bisa dilakukan untuk semua yang ada di sini. Kita klik OK, dan kita tahu nilai momennya itu kita bisa klik display, lalu kita klik show force, stress, lalu frame cables. Nah, di sini kita bisa klik moment 33, lalu kita klik OK. Nah, kalian juga bisa mengetahui nilai-nilai lainnya dengan cara memindahkan ini semua. Nah, begitulah video yang bisa saya sampaikan untuk menunjang ujian akhir semester mata kuliah analisa struktur kali ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.